Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden. Berita ini sangat mengagetkan para kadrun yang selalu pajang baliho yang selalu panggil Bapak Anies Baswedan itu presiden. Mungkin sangat menyakiti hatinya para kadrun yang selalu teriak-teriak Bapak Anies Baswedan itu presiden di tahun 2024-2029. Kenapa seorang Kristen yang harusnya banyak terluka, banyak dikorbankan oleh gerakan politik Anies Baswedan justru mendukung seorang Anies Baswedan? Ini pertanyaan yang saya lontarkan ke langit Indonesia. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Taruhlah perbandingannya 9:1 atau 8:2, Ganjar tetap akan menang. Tapi kalau pembelahannya adalah 5-5 atau 6-4, cerita akan lain. Kalau selisihnya tipis seperti itu, keunggulan suara Ganjar dari pemilih Kristen tidak akan mampu mengkompensasi ketertinggalan suara Ganjar dari pemilih Islam. Nasib buruknya kadrun itu berlanjut. Karena orang yang selalu jual kata-kata, jual sorban, jual ayat, ya hidupnya akan muter-muter ora karu-karuan. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah meridhoi orang yang berpura-pura agama. Demokrat sebut narasi Ade Armando soal Anies menang jika umat Kristen terbelah sebagai toksik demokrasi. Partai Demokrat menanggapi video Ade Armando di kanal YouTube yang bertajuk Bila Suara Umat Kristen Terbelah, Anies akan menang yang diunggah pada Rabu, 2 November 2022. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai pernyataan Ade yang mengeksploitasi politik identitas ini sangat berbahaya. Kamhar menjelaskan narasi Ade merupakan toksik bagi demokrasi dan ancaman bagi kerukunan antar umat beragama. Ia pun menyayangkan sikap Ade yang terus-menerus melontarkan post-truth politik. Kamhar menyebut pernyataan Ade dalam kanal YouTube-nya bertendensi melanggengkan polarisasi di masyarakat demi keuntungan politik pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dia menyebut Ade seperti benalu demokrasi. Kamhar mengatakan isu soal agama di Indonesia merupakan isu sensitif, apalagi kata dia, Indonesia punya pengalaman tidak menyenangkan berupa konflik dengan latar belakang agama. Ia berharap isu ini tidak digaungkan terus-menerus demi merawat kebinekaan bangsa. Dia mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY telah menegaskan untuk melawan segala bentuk praktik post-truth politik seperti yang dilontarkan Ade. Dalam video yang diunggah, Ade menyebutkan peluang head-to-head Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Dia mengatakan jika 10% masyarakat Kristen memilih Ganjar, maka Gubernur Jawa Tengah tersebut bakal menang. Sementara itu, jika suara masyarakat Kristen timpang atau terbelah, maka Anies bakal berpotensi memenangi kontestasi Pilpres. Ia menyebut kekompakan masyarakat Kristen sangat terpengaruh untuk memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024. Anies Baswedan dicegat saat tiba di Bandara Kuala Namu. Andi Sinulinga, semoga daerah lain juga begitu. Dukungan rakyat yang begitu antusias menyambut kedatangan Anies Baswedan selaku calon presiden Partai Nasdem dianggap bukan hanya di Sumatera Utara, melainkan 10 Sumatera, di Pulau Sulawesi bawah DKI, Banten dan Jawa Barat. Hal itu disampaikan oleh aktivis kolaborasi warga Jakarta, Andi Sinulinga, melalui akun Twitternya @AndiSinulinga. Dalam tulisannya, Andi turut menyertakan video berdurasi 1 menit 28 detik yang menampilkan banyaknya warga menyambut kedatangan Anies sejak di bandara hingga ke jalanan. Menurut Andi, di Pulau Sulawesi dengan 14 juta pemilih, juga besar dukungan rakyat ke Anies, apalagi di DKI Jakarta dan sekitarnya. Bukan hal baru jika Anies disambut antusias ketika Anies datang ke daerah-daerah. PKS tolak deklarasi koalisi dukung Anies Baswedan 10 November mendatang, harapan maju di Pilpres pupus.
Partai Keadilan Sejahtera menolak deklarasi koalisi yang ditawarkan Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 pada 10 November 2022 mendatang. Lantaran hingga saat ini PKS sedang memperjuangkan sebagaimana amanah musyawarah Majelis Syuro untuk mengajukan salah satu kader terbaiknya. Adapun nama yang dimaksud yakni Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan. Bagi PKS, Terang Khalid Aher memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni, pernah berkarir sebagai kepala daerah selama 10 tahun di Provinsi Jawa Barat. Khalid mengatakan PKS akan membahasnya secara terbuka, rasional, dan objektif dengan mengedepankan rasa kebersamaan. Kepentingan bangsa lebih tinggi di atas parpol. Selain itu, alasan lainnya menjadi pertimbangan PKS menolak deklarasi yakni pertama, pematangan terkait platform perjuangan, kedua, desain pemerintahan ke depan. Kendati demikian, PKS tetap menghormati keputusan pilihan politik Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Elektabilitas Nasdem malah melorot usai deklarasikan Anies. Demokrat justru salib Gerindra. Elektabilitas Partai Nasdem masih terus mengalami penurunan usai resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Data tersebut berdasarkan survei Pollmetrics Indonesia. Dukungan terhadap Nasdem turun setelah keputusan Rakernas Nasdem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi salah satu capres. Setelah dukungan kian mengerucut terhadap Anies, elektabilitas Nasdem kini menjadi sebesar 3,1%. Sebaliknya, Demokrat mengalami lonjakan signifikan usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Elektabilitas Demokrat naik menjadi 11,3% dan berhasil menggeser posisi Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden SBY. Dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan Capres-Cawapres, partai-partai politik berharap dapat kuartel efek. Harapannya, figur capres atau cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif. Hal itu tampak pada alotnya negosiasi partai-partai yang berencana mengusung Anies hingga rencana koalisi tak kunjung terwujud. Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan makin menggugat. Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Khofifah Indar Parawansa. Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga. Posisi Nasdem juga dianggap ambigu karena berada di dalam pemerintahan tetapi hendak mengusung figur capres yang dianggap sebagai oposisi terhadap Jokowi. Hal ini berbeda dengan Demokrat yang memang berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan PKS. Pemilih yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah berharap pada pencapresan Anies dan memberi efek elektoral bagi Demokrat. PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8%. Berikutnya ada Golkar 8,0%, terpaut tipis dengan PKB 7,7%. Lalu ada PSI 5,5% dan PKS 4,7% yang termasuk dalam partai-partai dengan elektabilitas di atas ambang batas 4%. Selain Nasdem, beberapa partai Senayan dikhawatirkan gagal melenggang kembali, yaitu PAN 2,5% dan PBB dan PPP 2,0%. Sisanya adalah Partai Baru Gelora 1,3%, Gerindra 1,1%, dan Partai Umat 1,0%. Lalu ada Hanura 0,5%, PBB 0,4%, dan pilihan lainnya 1,4%, serta tidak tahu atau tidak jawab 20,2%.